semua sehat ya ibu-ibu? Ya kalau nggak sehat nggak mungkin sampai sini. Ya kita bersyukur kepada Tuhan kalau pagi hari ini kita boleh ada di tempat ini. Selamat datang ibu-ibu ya. Kita akan kembali bersekutu dalam ibadah wanita. Kebetulan hari ini di wilayah selatan kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa sehingga pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang untuk kita memuji dan menyembah Tuhan. Mari siapkan hati kita yang terbaik. Pagi hari ini kita memuji dan menyembah Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada di tempat ini mengurapi setiap kita. Melayani kita untuk kita menghadiri tahta kudus Tuhan. Mari satukan hati kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur Bapa Surgawi, terima kasih atas kasih dan anugerah-Mu yang luar biasa. Sehingga pagi hari ini kami wanita-wanita-Mu Tuhan boleh berkumpul di tempat ini untuk kami menyerukan nama Yesus. Kami mau menyembah Engkau Tuhan. Kami mau tinggikan nama-Mu Tuhan. Karena kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Sampai hari ini kami tidak kekurangan apa-apa. Semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa. Saatnya Tuhan kami siapkan hati kami dan segenap hidup kami yang terbaik untuk kami memuji dan menyembah Engkau. Sucikan dan kuduskan layanan setiap kami Tuhan. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kita hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Mari kita sembah Tuhan. Oh, sembah. Yesus yang kami rindukan. Layanimu sembah.
Ibu semua bangkit berdiri. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Mengalir, amin kuasa, biar mengalir kuasa-Mu sampai di hari ini Tuhan. Bapa jangan setiap dunia, Kau hadir di sini. Memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka, ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebar ketenangan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu biar menjamah setiap kami. Kuasa dari tempat yang maha tinggi menjamah setiap kami. Kami memperoleh kelegaan di dalam Tuhan. Kami memperoleh sukacita yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Bapa di surga memberkati setiap hamba-hamba-Mu yang melayani. Kami percaya ketika urapan Roh Kudus turun atas kami semua boleh mengalami pemulihan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami menyerahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua yang cinta Tuhan berkata bersama kami, amin, haleluya. Masih kuat berdiri ibu-ibu? Masih kuat ya? Sekali lagi ya, shalom. Shalom. Sugeng enjing sedaya mawon. Sak derenge muji Gusti, kula badhe tanglet kala ibu-ibu sedaya. Derek Gusti menika rugi napa mboten? Kok yang jawab belum semua ini. Sekali lagi ya, derek Gusti niku rugi napa mboten? Pancen leres. Derek Gusti niku mboten nate rugi. Uripe mundak berkah, amin. Atine krasa tentrem, amin. Atine saya senang. Haleluya. Monggo kita sedaya badhe memuji Gusti ben atine tambah seneng. Iya, kita akan nyanyi pujian ini sama-sama ya ibu-ibu ya. Nek Gusti ora rugi nyatane, derek Gusti saya ayo atine sanyatane wae. Uripe kepring
tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan Yesus. Monggo sedaya ibu-ibu gandul Gusti. Rino lan wengi saben dina aja lali gandul marang Gusti. Haleluya. Siap menari buat Tuhan. Haleluya. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Gandul Gusti. Amin. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Gandul sinten ibu-ibu? Gusti yuk. Gandul Gusti, gandul Gusti. Amin. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Amin. Monggo kita sedaya gandul Gusti. Haleluya. Kita malih kita nyanyikan pujian gandul Gusti. Haleluya. Gandul Gusti, gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Gandul Gusti, gandul Gusti. Amin. Gandul Gusti, gandul Gusti. Saben dina rino wengi gandul Gusti. Kula amung pracaya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Sekali lagi kula amung pracaya. Kula amung pracaya ora bakal cilaka. Nanging uripku mulya selaminya. Atiku ayem tentrem, atiku rasa seneng. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula nggih gandul Gusti. Saben dina kula gandul Gusti. Haleluya. Masih semangat memuji Tuhan? Masih kuat berdiri? Yang sudah sepuh kalau mau duduk mboten napa-napa nggih. Yang masih kuat berdiri tetap berdiri ya. Masih semangat ya ibu-ibu ya. Mungkin lebih semangat kita yel-yel dulu ya Mbak Yani. Soalnya sudah agak lupa. Yel-yel wanita sukacita ya. Ada ya. Wanita sukacita. Sehat, semangat, jadi berkat ya. Oke, kita akan yel-yel dulu ya ibu-ibu biar lebih semangat lagi. Oke, dalam hitungan ketiga ya. 1, 2, 3. Wanita sukacita, sehat. Wah, Batu. Mbak Ugi juga lupa ternyata. Iya, kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi ya. Iya, kita akan nyanyikan bahwa dialah Tuhan yang menjadi kekasih hati kita. Yesus kekasih jiwaku. Ayo kita joget buat Tuhan yuk. Haleluya. Ya semuanya ya sama-sama ya. Lai, lai, lai. Ayo menari buat Tuhan ibu-ibu. Lai, 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 lai. Sekali lagi lai, lai, lai.
Yang tidak bersuka cita lambaikan tangannya. Nggak bersuka cita Bu. Pertanyaannya dibalik. Oke, kita akan siapkan hati kita. Sebentar kita akan berikan korban syukur kita, persembahan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Kayak mohon untuk Mbak Miki naikkan doa untuk persembahan. Kami bersyukur di hadapan-Mu saat siang hari ini Tuhan. Sungguh oleh karena kemurahan-Mu kami boleh berada di tempat ini untuk bersama-sama memuji dan besarkan nama-Mu Tuhan. Semuanya oleh karena kebaikan-Mu, dan ketika saat siang hari ini Tuhan kami membawa korban syukur kami ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa Engkau memberkati kami berlimpah-limpah. Sebab itu Tuhan, ajari kami Tuhan serupa dan segambar pada Engkau Tuhan, sehingga kami Tuhan mampu menerangi di sekitar kami Tuhan. Kami menjadi saksi-Mu Tuhan di sekeliling kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan akan persekutuan wanita sukacita Tuhan yang membawa kami Tuhan selalu sehat, semangat dan menjadi berkat. Pakai kami Tuhan pribadi lepas pribadi Tuhan untuk menjadi berkat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami memberikan yang terbaik bagi Engkau. Amin. Amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati kita semua. Aku wis gak rewel Gusti. Aku wis gak rewel Gusti. Tak syukuri sing dadi berkati. Aku wis gak rewel. Aku wis gak rewel Gusti.
kuasa Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Sungguh pagi hari ini kami bersyukur dan kami bersuka cita di hadapan-Mu. Dan inilah pujian kami Tuhan, inilah pujian kami yang jauh dari sempurna, boleh menyenangkan hati-Nya Tuhan. Saatnya kami siapkan hati untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Kami percaya Engkau mengurapi hamba-Mu yang sebentar Engkau pakai untuk menyampaikan firman-Mu Tuhan. Dan kami yakin dan percaya bahwa kami semua diberkati oleh firman-Mu pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Mari kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Haleluya Yesus. Di setiap musim hidupku, selalu kulihat setiamu, melewati badai yang besar. Tanganmu menjaga langkahku. Dan dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Tuhan, Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, aku sanggup berjalan. Dengan sayapmu ku kan terbang tinggi. Bersamamu aku menang. Di setiap keadaan hidup kami percaya Engkau ada Tuhan. Di dalam setiap keadaan, Engkau mendengar seruanku. Kau Tuhan tak pernah terlelah. Tanganmu menjaga hidupku. Bersamamu ya Tuhan, bersamamu percaya.
perkataan-Mu di dalam hati kami masing-masing. Urapi hamba-Mu Tuhan yang sangat terbatas ini Tuhan. Tapi biarlah roh-Mu, urapan baru-Mu yang tanpa batas mengurapi setiap kami, baik kaum wanita-Mu yang mendengar akan firman-Mu, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami mau membuka hati kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari yang percaya katakan bersama-sama, amin. Sekali lagi beri sorak-sorai bagi kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami persilahkan duduk, kaum wanita yang dikasih Tuhan, ya, wanita sukacita, ya. Saya agak terlupakan ya, tadi diingatkan sama Ibu Ketua WS ya, Bu, 20 Mei loh Bu, ya katanya 20 Mei ini pas tepat HUT wanita sukacita ya, 20 tahun yang lalu ya, dan saya terlebih bersukacita ketika hadir di tempat ini ya, rekan-rekan sekerja saya ya, walaupun sudah semakin cantik ya, rambut sudah memutih ya, ternyata semangatnya luar biasa. Terima kasih kehadirannya Bu David Endang ya, Bu Daniel Susana yang 20 tahun yang lalu bersama-sama saya ya memulai persekutuan wanita sukacita ya pada bulan Mei tanggal 20 tahun 2004 ya. Jadi ibu-ibu inilah foundernya ya. Coba Bu David berdiri. Ya, mungkin ada Bu Daniel berdiri. Nah, ini dia ibu-ibu kita ya. Ibu-ibu kita di dalam Tuhan, bukan Ibu Kartini ya. Kami persilahkan duduk Bu, terima kasih buat kehadirannya. Ada 3 hal yang penting ya di dalam persekutuan kita hari ini. Pas 20 Mei kita memperingati apa? Hari Kebangkitan Nasional ya. Terus kemarin 19 Mei kita memperingati hari kenaikan Roh Kudus dicurahkan, hari pencurahan Roh Kudus, yaitu hari Pentakosta. Maka hari ini adalah hari luar biasa bagi kita semua. Puji nama Tuhan. Sekali lagi mari kita naikkan yel kita ya. Wanita sukacita, sehat, semangat, jadi berkat ya. Dengan suara yang keras, 1, 2, 3. Wanita sukacita, sehat, semangat, jadi berkat. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Kalau sehatnya, saya percaya semua yang ada di tempat ini sehat ya. Kalau enggak sehat enggak bisa di sini. Semangat luar biasa ya. Semangat, saya percaya ibu-ibu semua semangat, sehingga pagi-pagi yang dari Pandean tadi berangkat jam berapa tadi? 7:30 ya, karena semangat. Nah, yang terakhir adalah jadi berkat ya. Untuk jadi berkat itu memang tidak mudah ya. Jadi berkat itu artinya seperti lilin yang menyala, bisa menerangi tetapi dirinya lama-lama meleleh habis. Nah, itu namanya kasih ya. Ibu-ibu wanita sukacita yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan renungan firman Tuhan ya, supaya enggak panjang-panjang. Hidup dalam kuasa Roh Kudus ya, karena kemarin kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Jadi masih dalam suasana ya, suasana pencurahan Roh Kudus. Kita mau baca bersama-sama Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8. Kita
kita baca bersama-sama satu ayat ini. Kisah pasal 1 ayat 8, Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Sudah ketemu semua? Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Amin ya. Dikatakan di sini dan kamu akan tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Ya Bapak, kaum wanita yang dikasih Tuhan ya. Jadi ada 3 hal di sini ya. Saya akan mempersingkat ya. 3 hal yang kita dapatkan dari pembacaan firman Tuhan. Yang pertama, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini adalah sebuah janji. Janji yang diberikan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, kepada orang-orang percaya pada saat Yesus naik ke surga. Pada saat Yesus naik ke surga, Tuhan menjanjikan seorang penolong supaya umatnya tidak yatim piatu. Ya, jadi ini adalah sebuah janji, dan janji itu sudah digenapi. Ya, 2024 tahun yang lalu di loteng Yerusalem terjadi pencurahan Roh Kudus, di mana seluruh murid-murid Yesus dan orang-orang percaya yang ada di situ dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya, jadi pencurahan Roh Kudus itu sudah terjadi, dan saya percaya kita semua yang ada di tempat ini sudah dipenuhi Roh Kudus. Siapa yang percaya sudah dipenuhi Roh Kudus? Boleh angkat tangan yang tinggi? Ya, semua percaya ya. Karena firman Tuhan katakan kita bisa percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Dia adalah Mesias, itu Roh Bapa ya. Roh Allah, Roh Kudus itu sudah ada di dalam dirinya. Ya. Jadi setiap orang percaya itu sudah memiliki Roh Kudus. Tetapi setelah murid-murid dibaptis ya, Tuhan mau memenuhi mereka dengan Roh Kudusnya. Sehingga setelah Yesus naik ke surga, maka Tuhan Yesus minta kepada Bapa supaya memberikan Roh penolong bagi umatnya, supaya umatnya tidak yatim piatu, artinya tidak berjalan sendiri, tetapi tetap dalam penyertaan Tuhan. Tuhan tetap menyertai murid-muridnya, menyertai orang percaya ya, pada setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Nah, jadi setiap kita harus percaya kita sudah memiliki Roh Kudus, tetapi kita harus hidup penuh dengan Roh Kudus. Artinya Roh Kudus itu harus melimpah ya, melimpah keluar dari kehidupan orang percaya, dari kehidupan kita ya. Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri ya. Kita harus percaya yang pertama bahwa Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri ya. Pada waktu penciptaan, di awal penciptaan dunia ya, dunia masih dalam keadaan berantakan, melayang-layanglah Roh Allah. Kemudian Tuhan berfirman, jadilah terang, maka terang itu jadi. Maka Roh Kudus itu adalah Roh Allah itu sendiri, dan Tuhan menjanjikan pada saat dia naik ke surga supaya Roh Kudus turun atas kehidupan orang percaya. Artinya Tuhan sudah menepati
janjinya. Dengan dicurahkannya Roh Kudus itu berarti kita tidak pernah sendiri. Nah, setiap orang percaya harus yakin ya kalau hidupnya sudah dipenuhi Roh Kudus ya. Karena apa? Karena memang itu sudah diberikan ya, sudah diberikan. Tinggal kita tuh mau nggak menerima ya. Kalau kita mau, kita tinggal membuka hati ya. Kita buka hati kita, minta untuk dipenuhi dengan Roh Kudusnya ya. Di dalam kitab Yeskiel itu dikatakan bahwa dari bait suci itu ya mengalir air kehidupan itu keluar, sehingga semua yang dijamah, yang terkena oleh aliran air itu, yang sakit jadi sembuh ya. Jadi demikian juga dalam kehidupan kita. Kalau Roh Kudus ada di dalam kehidupan kaum wanita sukacita yang saat ini hadir di tempat ini, saya percaya dimanapun ibu-ibu kaum wanita berada, aliran itu akan mengalir. Maka orang-orang yang ada di sekeliling kita juga akan merasakan dampak dari sukacita kita. Amin. Sudahkah itu terjadi? Pertanyaannya, sudahkah itu terjadi? Orang-orang yang ada di sekeliling kita itu merasakan, wah, aku nek, ya, siapa ya, ya, aku kalau ibu itu datang ke tempatku tuh, nggak tahu ya, rasanya tuh kok ayem gitu ya, punya masalah ketika disampaikan kesaksian, ya, di situ rasanya ada jalan terang, ada damai. Itu yang harus dilakukan oleh wanita sukacita. Dimanapun berada harus berdampak buat sekelilingnya, terutama di tengah-tengah keluarga. Jadi dengan adanya persekutuan wanita sukacita ini, saya berharap setiap keluarga itu mulai dibangun, hidup rukun bersama, suami istri rukun, ya, keluarga boleh merasakan damai sejahtera, hidup bahagia. Jangan sampai ya sudah mengikuti kegiatan wanita sukacita, aduh saiki ki bojoku ki ya, setitik njaluk duit ya, kangge apa? Arep persekutuan kono lho ya. Jangan sampai itu terjadi ya. Maka dengan hikmat yang datang daripada Roh Kudus, kita bisa berdampak buat orang-orang yang ada di sekeliling. Itu kerinduan saya pribadi ketika firman itu datang buat saya. Ya, jadi saya sedikit ya mengutarakan tentang kenapa wanita sukacita ini ada hadir. Ya, bermula dari hati saya yang kecewa. Terus terang saya kecewa pada saat saya bersama suami, ibu-ibu ya. Kalau ada pelayanan, saya mendampingi suami saya. Wah, di mana-mana tuh disambut ya. Kalau menginap ya diberikan tempat yang terbaik, dibawa ke rumah makan ini rumah. Nah, ketika suami saya meninggal, saya datang, loh kok beda ya. Ya, aku dibiarin duduk di pojok sendiri. Padahal dulu kalau sama suami baru masuk, mari duduk di depan. Terus saya tuh rasanya kecewa ya, kok ngini ya perlakuannya. Dalam hati saya itu masih di dalam hati. Ketika ada pujian penyembahan, ya Roh Kudus bicara, kamu kerja dulu. Apa Tuhan? Kamu kerja dulu. Jadi setiap orang yang bekerja itu yang akan menerima upahnya. Gandol Gusti boleh dan harus, tapi ojo gandol. Ya, jadi ya maksudnya Tuhan seperti itu ya. Jadi saya disuruh kerja. Akhirnya saya berdoa Tuhan, lah saya ini kerja apa ya? Akhirnya kok Tuhan taruh di Wonogiri ini belum ada persekutuan wanita, ya. Kemudian ada salah satu hamba Tuhan, tiba-tiba saya dipertemukan, kita berdoa bersama, dia bilang, Bu, saya tadi dapat penglihatan di sini loh,
ada ibadah wanita. Wah, pemain musiknya tuh wanita semua. Nah, saya mulai diteguhkan. 2 orang saksi. Oh, ya puji Tuhan, saya mulai ya bersama Ibu David Sukoyo waktu itu dan Bu Daniel waktu itu masih punya pelayanan di Ngerompak ya Bu ya. Jadi bergabung dengan kami dalam Pendoa 2000 juga saya ajak, ayo kita sama-sama yuk ibadah dulu dari 3 gereja ini. Ya, akhirnya bertambah tahun ternyata Tuhan memberkati sampai saat ini bisa berjalan. Itu semua karena Tuhan ya. Saya hanya dipakai alat. Panggilan saya itu sebagai pijakan ya. Saya tahu persis panggilan Tuhan buat saya itu hanya sebagai pijakan. Pada waktu saya dipanggil Tuhan, Lukas 16 kalau enggak 17 itu ya, tentang keledai yang tertambat dilepaskan, kemudian dipakai Tuhan Yesus masuk ke Yerusalem, dan di Yerusalem karena Tuhan masuknya melalui memakai ya, keledai itu disambut Hosana, Hosana bagi raja. Dan Tuhan katakan engkaulah keledai itu. Jadi saya tahu saya ini cuman pijakan. Jadi kalau saya enggak heran ya, jemaat itu sering komplain, mama itu sepertinya kerja keras, tapi pada saat event-event tertentu kok mama enggak pernah kelihatan ya, yang jadi ketua si A, yang sambutan si B, saya ketawa ya, karena memang itu di depan itu bukan panggilan saya. Panggilan saya adalah menjadi pijakan. PWKI ada, Tuhan pakai saya sebagai pijakan, maka saya bersedia, Tuhan aku mau melakukan apa yang menjadi bagian saya. Untuk selanjutnya, kalau ada yang lebih daripada saya, yang dipakai Tuhan untuk meneruskan seperti kaum wanita saat ini, haleluya, Tuhan yang dipermuliakan. Ya, sedikit sekilas ya tentang wanita sukacita. Jadi mari kaum wanita sukacita, karena dasar tadi ya, dari hati yang kecewa kemudian dipulihkan, dan Tuhan pakai sampai saat ini dipercayakan kepada penggembalaan yang seolah-olah itu saya enggak bisa. Saya itu enggak bisa apa-apa sebetulnya. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan aku ini enggak bisa loh Tuhan, enggak bisa. Tuhan cuman bilang gini, kamu mau apa tidak mau? Kalau kamu mau, aku yang akan bekerja bersama kamu. Tapi kalau kamu tidak mau, aku buang engkau dari hadapan. Itu pilihan saya. Jadi ketika sampai saat ini, wanita sukacita boleh ada, bukan karena saya. Saya hanya keledai, alat yang dipakai supaya Tuhan dipermuliakan. Ya, ibu-ibu yang dikasih Tuhan, makanya karena awal dari kecewa yang dipulihkan, monggo wanita sukacita jangan pernah punya hati yang kecewa ya. Karena adanya wanita sukacita itu adalah hati yang kecewa dipulihkan. Yang pertama tadi, Tuhan menepati janjinya. Siapa saja orang percaya berhak menerima Roh Kudus. Jadi kalau ibu-ibu belum yakin ya dirinya dipenuhi Roh Kudus, minta kepada Bapa. Karena Bapa kita ini Bapa yang baik. Yang percaya Bapa kita adalah Bapa yang baik, mari angkat tangan ya. Oh ya, katakan Bapakku baik ya. Kalau Bapak kita yang manusiawi, ketika kita minta sesuatu itu dikabulkan ya, maka Bapak kita di surga dia lebih dari Bapak kita. Kalau kita minta, Bapak penuhi hidupku dengan Roh Kudus ya, maka kita akan dipenuhi Roh Kudus. Jadi percaya, ketika kita minta kepada Bapa Roh Kudus, Tuhan akan berikan Roh Kudusnya kepada kita. Karena Roh Kudus itu memang dijanjikan kepada orang yang percaya, termasuk kita semua. Itu yang pertama. Yang kedua,
kuasa ya, ini berbicara tentang kuasa. Roh Kudus itu akan memberikan kepada kita kuasa dalam kehidupan kita. Ya, tadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Ketika Roh Kudus sudah memenuhi kehidupan kita, maka kita akan menerima kuasa. Sangat penting kuasa itu dalam kehidupan kita. Amin. Ya, jadi kuasa itu menaklukkan ya segala sesuatu, tipu daya, tipu muslihat yang senantiasa datang silih berganti dalam kehidupan kita ketika kita masih ada di dunia ini. Dengan kuasa yang datang daripada Roh Kudus, kuasa Tuhan, maka kita akan dimampukan untuk menjadi pemenang. Amin. Ya, pada waktu saya sakit, saya bersaksi, saya kaget. Saya tidak pernah merasakan sakit, tiba-tiba itu nafas saya sesak ya. Bu Andreas itu datang mau berkunjung, bingung ya, karena saya sudah tidak bisa ngomong, nafas saja susah gini ya. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit Mulia Hati. Nah, pada waktu di situ sepertinya sudah menyerah ya, penyerahan, karena turun dari mobil itu aja rasanya sudah tidak bertenaga. Waktu di ruang UGD dikasih oksigen tuh nggak mempan. Tapi ketika saya diingatkan, berdoa, saya telepon ke Mbak Betty. Mbak Betty, Pak Vili tolong doakan saya. Kemudian saya didoakan, dan karena doa itu saya punya kekuatan. Dan Tuhan ngomong bicara, perang. Di situ saya mulai berperang ya. Sesak nafas aku perintahkan pergi, nafas kehidupan yang daripada Tuhan masuk dalam hidup. Jadi saya melakukan peperangan rohani. Kita tidak akan bisa melakukan peperangan rohani kalau kita tidak memiliki kuasa. Jadi kuasa itu sangat penting, dan kuasa itu sudah diberikan kepada kita ya. Wanita-wanita yang dikasihi Tuhan sudah diperlengkapi dengan kuasa. Kuasa untuk apa? Kuasa untuk mengalahkan segala tipu muslihat dunia, tipu muslihat kuasa si jahat ya, supaya kita bisa dengan kuasa Tuhan itu tetap mempertahankan hidup kita di jalan kebenaran yang daripada Tuhan ya. Jadi kalau sudah mulai melenceng ya jalan hidup kita ya, tidak sesuai dengan firman Tuhan, dengan kuasa itu, kalau kita percaya, kita akan dipulihkan kembali, jalan kita akan kembali ke jalannya Tuhan. Jadi kita perlu kuasa untuk mematahkan segala tipu muslihat kuasa si jahat ya. Hawa jatuh dosa karena ditipu sama ular, setan ya, bukan ularnya tapi setan yang ada di dalam ular itu ya, ditipu ya. Kalau Tuhan bilang jangan kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat, setan bilangnya gimana? Oh, enggak apa-apa ya, supaya kamu bisa menjadi sama dengan Tuhan ya. Jadi itu perbedaannya tidak banyak, sama-sama memakai firman ya. Tetapi kalau kita memiliki kuasa, kita sanggup mematahkan tipu muslihat iblis ya. Kalau dulu ya, iblis itu bayangannya ya, bayangan saya waktu kecil, iblis itu hitam ya terus ya apa gini ya, ada tanduknya gini ya, menakutkan. Tapi iblis zaman sekarang ini beda ya. Iblis zaman sekarang ini beda ya, justru sangat menggiurkan, menarik perhatian. Nah, ini kita harus waspada ya. Jadi jangan sampai kita terseret keluar dari persekutuan dengan Tuhan. Kita harus mendekat kepada Tuhan
apapun masalah yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita dalam kekurangan, kita diingatkan kembali kepada firman Tuhan. Ya, Allahku memenuhi segala kebutuhanku. Ketika kita membutuhkan, minta kepada Bapa, tapi bukan keinginan. Yang dijawab oleh Tuhan itu kebutuhan manusia itu sandang, pangan, papan. Ya, bukan pesawat terbang, bukan helikopter, bukan Mercy ya. Nah, ya, ketika kita kebutuhan, ya, pasti kalau kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita, ya. Nah, ketika kita percaya bahwa doa kita dijawab oleh Tuhan, tapi kok nggak datang ya jawaban doa saya sudah berdoa ya supaya anakku dapat pekerjaan, supaya anakku dapat jodoh, ya itu doa saya ya, karena saya punya satu anak yang belum dapat jodoh. Ya, doa saya tuh sudah bertahun-tahun sampai sekarang belum dijawab oleh Tuhan, ya. Tapi saya tidak akan berhenti berdoa. Saya perangi semua yang sebetulnya Tuhan itu sudah menjawab ya. Tapi karena anak saya ya nggak tahu yang mau dipilih itu yang model bagaimana. Saya ingat ya pada waktu saya di Semarang doa ya, pokoknya tulis cari kertas almarhum Bapak Petrus Agung. Saya tulis jodoh buat anak saya yang paling kecil ya. 6 dia nubuat daripada Pak Petrus Agung. 6 bulan doamu akan dijawab. Dan 6 bulan tepat saya mendapatkan berita anak saya itu punya pacar. Oh, saya sudah senang ya. Wah, betul dia. Habis gitu putus. Ya, sampai sekarang saya sampai bilang sama anak saya, tapi anak saya itu wataknya keras ya, kayak bapaknya. Yang tahu Pak Paulus Sutrisno siapa? Ya gitu keras ya, kerasnya. Bu Paryanti ini yang pertama pelayanan kami di mana tuh Bu Paryanti di dekat terminal itu dulu rumahnya itu. Nah, Lampisan itu saya ya didapat tugas dari Pak Kasikin. Jadi kerasnya luar biasa, minta ampun ya. Kalau dia bilang bertobat ya sudah. Siang-siang datang ke rumahnya Ibu Yati itu ya, Ibu Ribut Merajan. Itu cuman bilang apa, Bu, Tuhan ngomong Ibu bertobat, pokoknya bertobat. Ya ampun ya itu. Nah, anak saya juga seperti itu kerasnya. Makanya apa to les sing mbok goleki. Tapi saya sekarang tinggal mintakan pengampunan dan saya tetap yakin, saya tetap melakukan peperangan karena saya punya kuasa, semua penghalang-penghalang disingkirkan ya. Jadi yang kedua, kita memiliki kuasa, yakin memiliki kuasa ya, kuasa untuk mengalahkan segala tipu muslihat si iblis. Yang kedua, Roh Kudus memampukan kita untuk menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Menjadi saksi ini yang susah, makanya perlu Roh Kudus, perlu kuasa, baru kita menjadi saksi. Untuk kalau bersaksi mudah ya, bilang, wah Tuhan Yesus itu juru selamat, dia mati, dikubur 3 hari, itu semua bisa. Tetapi zaman sekarang kita nggak bisa bersaksi melalui seperti itu ya, karena ada pasalnya. Tapi di Kisah 1 ayat 8 mengajarkan kepada kita bersaksi, kita menjadi saksi. Jadi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku. Ya, jadi kita semua harus menjadi saksi-saksi Kristus. Artinya menjadi suratan yang terbuka. Kehidupan kita ini merupakan Injil yang bisa dibaca oleh semua orang. Sehingga ketika melihat wanita sukacita, wah itu wanita-wanitanya Tuhan Yesus ya. Selalu tersenyum dalam suka duka, selalu tersenyum, diolok, dihina,
tetap tersenyum tenane. Diolok dihina tetap tersenyum, dirasani wae, dirasani. Ya, jadi itu wanita-wanita sukacita harusnya seperti itu. Apapun kondisi keadaan kita, kita tetap menjadi saksi Kristus ya. Menjadi saksi Kristus perlu kuasa. Karena apa? Menjadi saksi Kristus itu hidup kita harus berubah. Amin. Hidup kita harus berubah. Karena kalau kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak bisa melihat kerajaan surga. Melihat saja tidak bisa. Dilahirkan kembali itu artinya kehidupan yang diubahkan oleh firman dan Roh Kudus. Jadi menjadi saksi bagi Kristus itu berubah. Yang dulu suka marah-marah, sekarang jadi lemah lembut. Amin. Yang dulu suka gosip, sekarang memberitakan firman ya. Jadi ada perubahan. Kalau ada perubahan, saya percaya wanita sukacita Wonogiri akan 2 kali lipat dari ini. Karena apa? Wah, tenan nih. Bareng melu wanita sukacita. Wah. Itu dia si jali-jali. Ya. Jadi itu ya ibu-ibu, jadi wanita sukacita harus berubah, menjadi saksi itu harus berubah. Berubah apanya? 1, karakter. Ya, karakter kita dari hidup lama ke hidup baru. Hidup lama itu hidup kedagingan, hidup baru itu hidup dalam buah roh ya. Buah rohnya itu nampak kasihnya, sukacitanya. Ya, kalau sukacitanya sekarang sudah nampak ya. Enggak tahu nanti kalau di rumah. Di rumah begitu disambut sama misoa, teko ngendi wae. Ya mene tas Bali ki orang-orang masakan banyak apa. Ya, jadi harus ada perubahan karakter. Ya, itu harus diberi kuasa ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang pertama adalah berubah karakter kita. Yang kedua, berubah ucapan kita, perkataan kita. Karena Amsal itu mengatakan bahwa hidup mati manusia itu tergantung pada lidahnya, apa yang diperkatakannya. Kalau dia berkata negatif, jadilah yang negatif. Kalau berkata positif, maka positif yang jadi. Maka menjadi saksi harus berubah. Apa yang diubah? Karakter kita. Nah, kita bagaimana karakter bisa berubah? Kalau tadi ya, ketika kita dipenuhi Roh Kudus, kita memiliki kuasa. Ketika amarah itu sudah mau meledak ya, kita perintahkan dalam nama Yesus, jiwaku tenang, ya. Jiwa itu pikiran, perasaan, kemauan. Jadi perasaan, emosinya dapat terkendali ya. Jadi itu yang harus diubahkan. Perkataan kita harus perkataan yang memberkati, jangan mengutuk ya. Kalau anak kita lagi mengecewakan kita, kemudian susah dikasih tahu ya, jangan sampai mengucapkan perkataan-perkataan yang negatif. Kowe nek ora nurut karo ibumu wis mbuh, sok mbuh dadi apa kowe? Dadi kere. Nah, nanti kalau jadi kere kita kan yang susah. Ya, kita sudah tua, anak kita enggak bisa ya, enggak bisa menolong kita. Makanya ucapkan, biar anak kita menjengkelkan ya, mungkin saudara kita menjengkelkan, ucapkan berkat ya. Jadi baik, nanti pasti jadi baik ya. Saya ingat kesaksian Ibu Pendeta dari Tuban itu ya, anaknya
luar biasa, bapaknya gerejanya terkenal, anaknya jadi geng motor jalanan, tetapi dia selalu berkata, anak saya baik, anak saya baik, anak saya baik. Akhirnya dia bertobat dan sekarang bisa meneruskan pelayanan orang tuanya. Itu akibat daripada perkataan. Ya, makanya ibu-ibu yang dikasih Tuhan, mari kita mulai berubah dengan kuasa dan Roh Kudus yang sudah dicurahkan bagi kita. Mari kita berubah. Tadi apa perubahan? Karakter, ya. Karakter kita berubah. Mengasihi, ya, tidak boleh membenci. Amin. Ya, puji Tuhan, sudah pintar 100. Puji Tuhan, itu saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Kiranya 3 hal, janji Tuhan digenapi, apa yang dijanjikan Tuhan, Roh Kudus dicurahkan saat ini sudah terjadi dalam hidup kita. Yang kedua, kuasa itu sudah diberikan karena kita sudah memiliki Roh Kudus. Dengan kuasa kita akan menaklukkan segala tipu muslihat kuasa si jahat dan kita akan meraih kemenangan demi kemenangan. Bagian kita itu adalah menang dalam setiap masalah persoalan yang mendatangi kehidupan kita. Apapun bentuknya masalah, jangan pandang masalahnya, pandang janji Tuhan bahwa kita adalah pemenang. Lewati bersama dengan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan. Yang ketiga, menjadi saksi Tuhan harus berubah karakter kita. Caranya diakui, ya, caranya diakui. Kalau kita suka marah, kita akui, Tuhan, aku ini jadi orang kok suka marah ya. Ampuni aku Tuhan, tolong aku. Pasti Tuhan akan turun tangan mengubah kehidupan kita. Jadi setiap apa yang karena Roh Kudus menerangi diri kita, kita tahu kekurangan kita, kita bawa kepada Tuhan, kita akui di hadapan Tuhan, kita minta ampun, maka janji Tuhan saat itu juga darah Yesus akan menyucikan kehidupan kita, akan terjadi dan kita akan diubahkan. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kita tundukkan kepala. Oh riasikana karabata. Urakalapataka sikari. Mari Roh Kudus, jamah setiap kami Roh Kudus. Kami butuh Engkau, kami perlu Engkau di setiap langkah kehidupan kami. Kaum wanitamu di tengah-tengah kesulitan dunia ini Tuhan. Banyak masalah-masalah yang kami hadapi datang silih berganti. Seolah-olah kami tidak mampu Tuhan. Tolong kami Tuhan. Bertolong kami Roh Kudus. Hirapatakasikap. Mari buka hati kaum wanita yang dikasih Tuhan. Oh ria-ria lawata, dari jauh Tuhan ingin menunjukkan kasih setianya kepadamu. Tuhan ingin mengulurkan tangannya, menolong engkau di dalam segala kesesakan yang saat ini engkau hadapi. Datang kepada Tuhan, buka hatimu, berikan tempat untuk Roh Kudus datang memenuhi menjamah dan memulihkan hidup. Penuhiku dengan hati. Buka hatimu, minta kepada Tuhan, minta kepada Bapa. Apa yang kau minta, Bapa akan mengabulkan. Dengan
kita pujikan pujiannya. Inilah kerinduan kami, kaum bangkit berdiri, angkat tanganmu kepada Tuhan, buka hatimu, berikan tempat selebar-lebarnya, seluas-luasnya, buat Roh Kudus dicurahkan pada saat ini, memenuhi kehidupanmu, melimpah, melimpah, Roh Kudus melimpah dalam kehidupanmu. Kita percaya Tuhan mendengar dan menjawab segala doa-doa. Dengan minyak kudusmu, dengan minyak kudusmu, dengan kita sembah Dia. Haleluya, haleluya. Mari Roh Kudus berkaryalah di tempat ini. Kami perlu Engkau, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Engkaulah penolong bagi kami, Engkau sumber kekuatan bagi kami. Kuasa-Mu dicurahkan, kuasa-Mu
yang punya masalah persoalan, Tuhan buka jalan bagimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kira apa kaya, kau terus bekerja, kau terus bekerja. Hambamu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus melawat setiap kami. Kira apa, lepaskan Tuhan, lepaskan segala belenggu-belenggu yang mengikat kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami mau dimerdekakan. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Berikan kesejukan bagi jiwa kami. Kau puaskan dahaga jiwa kami. Oh haleluya, haleluya Yesus. Kira wasikan aku rata. Ya regala watakan sikire aku rela. Jesus, inasukuria lama. Terus engkau bekerja Tuhan. Terus engkau bekerja. Engkau menjamah setiap pribadi. Jangan ada satupun yang engkau lewatkan. Jamah Tuhan. Urapanmu dilimpahkan. Urapan yang baru yang mendatangkan kekuatan. Kau limpahkan dalam kehidupan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami akan selalu berkemenangan. Apapun masalah persoalan yang Tuhan izinkan, kami akan lewati bersama dengan Engkau. Dan kemenangan demi kemenangan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan seluruh kaum wanitamu yang ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Roh Kudus-Mu akan terus bekerja dalam kehidupan masing-masing pribadi, membawa mereka untuk mengalami kehidupan bersama dengan Tuhan. Maka mujizat demi mujizat, pertolongan demi pertolongan akan mereka terima oleh karena Engkau Tuhan yang selalu menggenapi janji-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga teringat saudara-saudara kami yang saat ini membutuhkan uluran tangan kasih-Mu. Kami berdoa buat cucu Ibu Sinto Tuhan, Naumiel Tuhan yang saat ini ada di rumah sakit jantung Jakarta Tuhan. Biar Tuhan jamah dengan kuasa-Mu, Tuhan jamah dengan kuasa-Mu. Mujizat terjadi, jantungnya diberikan jantung yang baru, sehingga kesembuhan, pemulihan terjadi buat Naumiel. Nama Tuhan dipermuliakan. Tidak ada perkara yang mustahil. Kami percaya, maka kami berkata-kata. Kami juga berdoa buat adik dari Ibu Suryo Tuhan, Ibu Edi Sri Rezeki yang saat ini berada di ICU di Bethesda Jogja. Engkau melawat mereka dari tempat ini. Kami lepaskan kuasa Tuhan menjamah Ibu Edi Sri Rezeki sehingga mujizat Tuhan terjadi. Apapun kata dokter, tapi kami percaya Engkau dokter di atas segala dokter yang sudah berkata bahwa bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan Tuhan apa yang sudah kami sampaikan, apa yang sudah hamba-Mu sampaikan kepada kaum wanita-Mu. Biarlah apa yang menjadi bagian hamba, Tuhan Engkau ampuni kalau ada kekurangannya, dan Tuhan akan menyempurnakannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh kebenaran firman Tuhan yang sudah hamba-Mu sampaikan hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Mari kaum wanita yang dikasihi Tuhan yang percaya katakan amin. Kami persilakan duduk, waktu kami serahkan. Puji nama Tuhan, kaum wanita yang dikasihi Tuhan, diberkati Tuhan. Haleluya. Ya, kita akan melanjutkan acara kita, tetapi sebelumnya saya mau menyampaikan beberapa pengumuman terlebih dahulu. Ya, ibu-ibu, pada tanggal 8 Juni nanti kita akan merayakan ya. Kalau hari ini ulang tahun kita
ibadah nanti pada tanggal 8 Juni kita akan merayakan ya perayaan ulang tahun Wanita Sukacita ke-20 ya. Happy birthday. Puji Tuhan. Dan semua tidak kebetulan. Karena pagi hari ini saya ingat tanggal 20 loh Bun, itu ulang tahun 2004 ya. Bun ya. Waktu saya awal ada di Wonogiri, saya sudah ikut ya ke beliau Ibu Gembala, saya ikut gitu ya kemana-mana. Ini saya ajak lagi, ayo Bu semangat gitu ya kita. Ya, puji Tuhan ya. Jadi tanggal 8 nanti kita akan fellowship perayaan ulang tahun ada di rumah Gecol. Gecol apa Gecol? Gecol ya. Tanggal 8 jam 10 pagi. Ibu-ibu karena kuota terbatas cuma 100 yang kita sediakan door prize. Souvenirnya cantik ya, sudah ada di rumah saya. Ya, sudah ada di rumah saya dari beliau Ibu Kori. Nanti ibu-ibu daftar ya. Jadi setelah acara hari ini nanti saya akan buka list untuk daftar ya. 100 wanita akan bersama-sama di rumah Gecol ya pada tanggal 8 Juni. Puji Tuhan. Nanti pengumuman berikutnya kami sampaikan ya. Dan ibu-ibu yang kekasih, kita akan melanjutkan acaranya yaitu keterampilan nanti ya. Saya serahkan kepada Ibu Ugi, tetapi kita akan menutup dulu ya, ibadah kita akan kita tutup dengan doa berkat, baru nanti kita akan lanjutkan acaranya nanti sampai selesai. Oke, kami serahkan Ibu David. Ibu mari maju ke depan untuk doa berkat bagi kita semua. Saya jemput kita semua bangkit berdiri, ibu-ibu yang kekasih, Tuhan Yesus memberkati. Mari ibu-ibu yang dikasih Tuhan, kaum wanita sukacita seluruhnya, kita akan tutup ibadah pada hari ini, ya siang hari ini dengan bangkit berdiri. Mari kita angkat kedua tangan kita masing-masing. Oh haleluya. Diberkatilah tim kaum wanita sukacita di seluruh Wonogiri ini. Diberkatilah pada saat tahun ini kaum wanita sudah usia 20 tahun dan inilah berkat-Mu Tuhan supaya kaum wanita sampai selama-lamanya, sampai turun-temurun tetap ada di dalam kota Wonogiri ini dan berkembang sampai keseluruhan baik desa maupun kota, sehingga kaum wanita selalu disertai Tuhan, diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Maka diberkatilah saat ini seluruh dan pengurus-pengurus baik dari ketua, sekretaris, bendara dan sebagainya, anggota-anggota dan seluruh semuanya diberkatilah. Dan saat ini juga diberkatilah kaum wanita perintis yang lama yang saat ini juga masih, oh Tuhan Yesus, bisa menikmati datang untuk berfellowship. Berkatilah Ibu Pendeta Sutrisno, Ibu Handoko, Ibu Daniel Sukekarno. Maka Bapak dan yang lain-lain mungkin hamba-Mu semuanya diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah saat ini juga diberkatilah seluruh anggota kaum wanita. Jikalau mereka sebentar akan meninggalkan tempat ini, diberkatilah rumah tangga mereka, diberkatilah anak cucu mereka, diberkatilah segala apa yang diusahakan, diberkatilah seluruh apapun yang dikerjakan, baik tani, baik wira swasta, baik sawah ladangnya, baik apapun, baik ibu-ibu rumah tangga yang mengurus anak-anaknya dan cucu-cucunya diberkati oleh Tuhan. Sebentar jikalau mereka tinggalkan tempat ini dan mereka akan pulang ke tempat mereka masing-masing, biarlah kuasa Roh Kudus di dalam persekutuan Roh-Mu Tuhan
yang senantiasa menyertai mereka sampai selama-lamanya dengan berkat damai, sejahtera, sukacita, dan juga kasih setia karunia Tuhan menyertai saat ini, sekarang ini, sampai selama-lamanya Tuhan Yesus datang yang kedua dan menjemput kita naik ke surga. Maka terpujilah nama Tuhan. Biarlah saat ini ibu-ibu bisa mengatakan pujian. Bapa, terima kasih dan selamat